halaman. Oh ya Pak. Jagakan situ. Emak ya. Emak ya. Yang berbuku yang nanti yang berbuku yang apa? Nanya ada deh. Apa? Satu-satu nih. Boleh dok? Kalau saya buka kan pas Google dan abut pulang malahnya sih aja buka lagi paling ada apa lagi buka ya kalau cuma ada apa aja main tim coba jadi enggak kayak amak juga. Selamat apa? Dua paketnya mana? Mana? Al mustahilo. Kemudian kalau Fathul Majidnya halaman 11. Oh, berarti belum bisa wajib lah. Kita ke Fathul Majid ini loh. Fal wajibu maka bermula wajib. Ini kan membahas hukum akal ada 3, wajib, mustahil, jaiz. Fal wajibu maka bermula wajib huwallazi la yumkinu adamuhu, yaitu sesuatu yang tidak mungkin oleh tiadanya. Sesuatu yang tidak mungkin oleh tiadanya, atau ma la yutasawwaru adamuhu, akal kita tidak menerima tiadanya. Akal kita tidak menerima tiadanya, berarti akal kita menerima adanya. Contoh simpel aja lah. HP ini diam. HP ini diam. Akal itu menerima ada. Menerima lah kok. Kalau misalnya Jako HP ini bergerak, menerima lah. Ada paham bedanya lah. Sesuatu yang tidak mungkin oleh tiadanya, berarti apa? Sesuatu yang tidak mungkin oleh tiadanya wajib. Kebalikannya mustahil, sesuatu yang tidak mungkin oleh adanya mustahil. Wal muradu bermula dikehendaki bi adamil wajibi dengan ketiadaan wajib. Huwa nafyuhu bermula dia menafikannya wajib. Lal adamu bukan meniadakannya wajib. Al muqabilu yang berlawanan lil wujudi bagi wujud. Ini mana sini? Maksud la yumkinu ada muhutu meniadakan, menafikan, paham lah? Meniadakan, bukannya kan ada yang tiada itu lawan daripada ada, bukan itu, tapi maknanya ada muhuni menafikan. Paham? Menafikan adanya, ada muhu la yumkinu ada muhu menafikan adanya. Tetap paling enggak?
menafikan tiadanya, paling menafikan tiadanya. Nafiyuhu tadi menafikan tiadanya. Bukan tiada itu bukan lawan daripada ada. Ada kan lawannya tiada. Perhatikan, kakau li ba'dihim seperti perkataan sebagian mereka, at-tasyakki minal aqdari min adamir ridha 'anil muhtari. At-tasyakki minal aqdar, maksudnya tuh kayak apa itu? Bahasa kitanya apa tuh? Kada setuju lawan apa namanya takdir itu apa namanya? Hah? Apa? Apa nih? Berilah itu nah. Menggerutu atau apa jenis? Maka itulah. Min adamir rida, dari ketiadaan rida, minal muhtari daripada yang dipilih, atau al-mukhtar itu daripada yang memilih. Wa ka qauli Hassani maddahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min bahril khafif, rubba ilmin adaahu adamu al-mali wa jahlin ghatta alaihin na'imu. Berapa banyak ilmu yang menyia-nyiakan akannya ilmu oleh ketiadaan harta, wajahlin dan berapa banyak jahil, ghatta yang menutupi alaihi atasnya jahil, an-naimu oleh kenikmatan. Betul. Habis itu bang? Apa? Icah makan tahu kebuyan. Ayo, Icah. Menggerutu ke bahasa kita tuh terhadap takdir, bukan berarti tidak ada sifat rida, ada. Paham ada? Menggerutu terhadap takdir bukan meniadakan sifat rida. Sifat rida itu ada, cuman karena adanya menggerutu maka tertolak sifat rida. Pahamlah? Bukan ketiadaan sifat ridanya, bukan kayak itu. Paham? Rida kan lawannya suhud. Ya kalau suhud itu maksudnya tuh bahasa kita tuh murka lawan Allah. Ya lah kada rida berarti ketika seseorang kada rida atau ketika seseorang tidak setuju atau menggerutu terhadap takdir Allah, bukan berarti meniadakan sifat rida. Kada. Sifat rida itu ada, cuman ketika ada sifat menggerutu berarti di sana menafikan sifat ridha. Paham lah? Bukan sifat ridha itu nak ada. Paham maksudnya? Paham? Paham lah? Ketika misalnya orang manggaruto, misalnya Allah menurunkan musibah ya kalau atau ujian, lalunya manggaruto. Manggaruto itu nih, manggaruto bukan manggaru. Manggaruto itu sama dengan inya kada ridha. Ya kalau bukan berarti sifat ridha itu kada ada, bukan. Tapi ketika ada manggerutu berarti di sana meniadakan atau menolak sifat ridha, bukan meniadakan sifat ridha. Paham lah? Itu maknanya ini nih. Fa innal murada, maka bermula maka sesungguhnya yang dikehendaki nafyur ridha wa nafyul mali, yaitu menafikan ridha dan menafikan harta, diwujudi sahati wal fakri, dengan adanya murka dan adanya fakir. Ya Allah, la kaunuhuma adamiyaini, bukanlah keadaan keduanya adamiyaini, yaitu tidak ada. Ya Allah, adanya fakir bukan berarti kerja kita. Ya Allah,
Tapi ketika fakir itu berarti meniadakan atau menafikan harta, bukan meniadakan hartanya. Paham? Ketika misalnya tadi ada sakhat, ada murka atau menggerutu, ialah bukan berarti menghilangkan sifat rida, tapi menafikan rida karena di sana ada sakhat. Ada sakhat berarti menafikan rida. Itu loh kok. Ada mungkin bersamaan sakhat sekaligus rida. Ayo Pak. Gitu. Simpelnya aja nah. Nih, HP lo mana? Bila HP HP ini bergerak berarti menafikan diam. Ya kalau ada mungkin HP ini bergerak sekaligus diam. Paham? Paham? Simpelnya kayak itu. Ini kan jelasan kitab. Bukan berarti misalnya ketika aku mengatakan HP ini diam, bukan meniadakan bergerak, ada menafikan karena ada diam. Ya Allah, bukan yang namanya bergerak itu ada bergerak ya. Paham kan? Paham? Berarti kan menafikan keadaan bergerak, bukan yang namanya bergerak itu bukan. Di waktu itu berarti dinafikan yang namanya bergerak karena diam. Paham? Bukan meniadakan bergerak. Paham kan? Wadhalika bermula demikian itu ai al-wajibu, yakni wajib, imma daruriyun, ada kalanya daruri. Kemarin apa daruri? Apa? Tanpa perlu berpikir. Contoh wajib nih, nang tanpa perlu berpikir. Ini kan wajib akli, bukan wajib taklifi. Kalau wajib taklifi kan maknanya apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini kan namanya camuh ya nih. Tujuan no. Kenapa mau pergi memberi camuh nih? Talinya kah? Nah, ini capek. Kata yang lihat mah. Kata dulu nah. Sampai tumpah bunyinya lah. Haji bunyi sayangnya tumpah cakap aku haji mana haji ya Allah. Aja Leo ini. Tes nasib itu. Tapi nyanyi suaranya lagi sedikit. Tapi jangan bayar bihu. Soalnya bila bihu ada baik juga kamu. Soalnya ada baik tambah kalau bihu. Kayak misalnya kau mengaji, nah perlu bihu tuh. Soalnya kan menghilangkan ada baik-baiknya kan Allah. Ini kita akan jelas. Apa tadi tuh si Abang Jai? Apa aja? Itu aja. Menjil apa? Menjil. Ala tuh. Tesnya bagus sana. Kata hayyuzi lil jirmi. Ganti mereka. Oke. Begini oke lah. Tes. Oke. Mantap deh. Kata hayyuzi lil jirmi, seperti tahayyuz bagi jirim. Tahayyuz itu maknanya jirim itu menerima kebertempatan. Nah, jirim itu menerima kebertempatan. Tahayyuz namanya. Jirim itu mesti menempati suatu tempat atau ruang yang kosong. Tahayyuz namanya.
Simpelannya aja nah, ya Allah, simpelannya dulu ya Allah. Jirim itu atau jad itu menempati suatu tempat. Akal kita memang ada. Yang namanya jad atau jirim mesti menempati suatu tempat. Memang ada. Minimal kok berpikirlah. Ada kok. Minimal akal ikam lah. Setiap jirim tidak menempati suatu tempat. Minimal akal ikam lah. Ada mungkin. Bisa jadi sini. Berarti itu pakai sini ya Allah. Di sini. Di sini. Paham? Kita tanpa berpikir langsung paham. Ini contoh aja. Wa hakikatu tahayyuzi, bermula hakikat daripada tahayyuz huwa al-mumana'atu 'alal qadril ma'khudhi minal faraghi, yaitu mumana'ah, mencegah, 'alal qadril ma'khudhi, atas kadar yang diambil, minal faraghi, daripada ruang yang kosong atau tempat yang kosong. Yakni man'ukal ghaira, mencegahnya engkau al ghaira, akan yang lain. Ayyahulla, bahwa menempati oleh al ghaira, oleh yang lain, fi makanika, pada tempat engkau. Ai mudafa'atuka iyahu, yakni menolaknya engkau, iyahu, akannya ghaira, la nafsu akhdhil faraghi ay al-khuluwi, bukan semata-mata mengambil tempat. Akhdhul faraghi ay khuluwi, maksudnya bukan semata-mata mengambil apa tadi, ruang kosong atau istilahnya tempat. Jaga mah. Nih, untung tak hiji. Paham tahayyuz itu? Kosakatullah kan hanya kerjasakan. Wal hayyizu, itu ada tahayyuz, ada hayyiz. Wal hayyizu huwal qadrul ladzi taqa'u alaihi al mumana'atu wa huwal makanu. Hayyiz yaitu kadar, alladzi, yang, taqa'u, jatuh, alaihi, atasnya itu alladzi atau kadar, al mumana'atu, oleh mumana'ah, oleh mencegah. Wa huwal makanu, bermula dia hayyiz itu al makanu, yaitu tempat. Wal mutahayyizu, dan mutahayyiz, tahayyuz, hayyiz, mutahayyiz, huwal mani'u, yaitu sesuatu yang mencegah, ghairahu, akan selainnya mutahayyiz, min, daripada ayyahulla, bahwa menempati oleh dia ghairahu, haitsu, sekira, halla huwa, menempati oleh dia mutahayyiz. Tahayyuz, kemudian hayyiz, kemudian Hayyiz ini tadi hayyiz dulu lah. Hayyiz itu mutahayyiz. ingat itu Ikan. Hayyiz huwal qadarul ladzi taqa'u alaihi mumana'ah wa huwal makan. Hayyiz itu tempatnya, istilahnya tempat yang ditempati oleh jirim. Jirim itu suatu zat atau benda. Nah, kemudian misalnya benda lah. Nah, ini nanti kan kuletakkan di sini. Nah, berarti ini ketika kuletakkan di sini, ini berarti ini nang di sini, nah ini. Nang ditempati oleh jirim ini berarti hayyiz namanya, sesuai dengan ukuran jirim ini. Pahamlah, ini hayyiz namanya. Tempat
yang ditempati oleh jirim. Itu istilah simpelnya itu. Kemudian al-mutahayyiz, mutahayyiz ada deh. Bawah. Siapa bilang? Siapa ada di sana siapa? Kata jangan. Jangan kemana-mana jangan lah. Wal mutahayyiz huwal mani'u ghairahu. Mutahayyiz itu sesuatu yang mencegah akan selainnya. Min ayyahulla haitsu hallahu. Berarti istilahnya mutahayyiz itu jirimnya. Paham lah? Hayyiz itu tempatnya, mutahayyiz itu istilahnya jirim. Jirim yang menempati hayyiz, jirim yang menempati tempat. Paham lah? Itu namanya mutahayyiz. Paham? Apa? Jirimnya yang menempati tempat itu mutahayyiz. Tempat yang ditempati jirim sesuai dengan ukurannya berarti apa itu? Hayyiz. Perhatikan. Jirim menempati tempat disebut tahayyuz. Pahamlah? Menempatinya jirim pada tempat disebut tahayyuz. Paham? Lalu kan maknanya perhatikan. Perhatikan. Hakikat nih, hakikatnya nih. Hakikat daripada tahayyuz tadi kan jirim itu menerima kebertempatan. Itu apa tadi? Ya kalau berarti kan jirim itu pasti bertempat. Kada mungkin jirim itu kada bertempat. Itu loh Kak. Yalah, perhatikan. Lalu hakikatut tahayyuz al-mumana'ah. Perhatikan. Ketika jirim ini menempati hayyiz, perhatikan di sini misalnya di sini. Nah. Paham di sini nih. Hakikatnya al-mumana'ah al-qadril ma'khudi minal faragh. Perhatikan. Ketika jirim itu menempati hayyiz, maka hakikatnya tadi tahayyuz loh nih. Tahayyuz loh ketika jirim menempati hayyiz, tahayyuz. Hakikatnya adalah ketika tahayyuz maka mumana'ah mencegah benda lain untuk menempati tempat yang ditempati oleh jirim. Tahayyuz namanya. Hakikatnya ketika jirim bertempat di sini, kita gambar di sini. Ketika ini bertempat di sini lah, di sini. Nah, sini. Ini jirim lah. Ketika jirim ini bertempat di sini, berarti itu namanya tahayyuz. Hakikatnya apa? Ketika jirim ini bertempat di sini, hakikatnya mumana'ah mencegah benda lain untuk menempati tempat yang sama pada tempat yang ditempati jirim ini. Ya kalau ketika ini misalnya berandak di sini, maka benda lain kada kawal lagi ke sini, di tempat ini, di posisi ini, kawal lagi ya kalau itu namanya hakikat tahayyuz. Paham? Ketika jirim ini menempati ini, tahayyuz namanya. Ini namanya mutahayyiz, ialah benda yang menempati hayyiz. Hayyiz itu tempat atau ruang yang ditempati oleh jirim. Paham? Nah, ketika tahayyuz, ketika terjadi jirim itu menempati hayyiz, maka hakikatnya apa? Mencegah sesuatu yang lain untuk menempati tempat yang telah ditempati jirim ini pada tempat yang sama. Paham kan? Itu hakikat tahayyuz al-mumana'ah tadi. Paham? Paham Mak? Spidol itu kadang sini ya lah. Nah, ini jirim, berarti hayiznya di sini berarti ini nah. Siapa ukuran nih? Siapa ukuran jirim? Nah, ketika aku meletakkan ini, berarti kan yang namanya jirim itu menerima kebertempatan ya Allah. Ya Allah. Hakikatnya ketika terjadi tahayyuz berarti mencegah benda yang lain untuk menempati tempat yang sama yang ditempati oleh spidol ini. Kalau mungkin ini di sini, mungkin di dalam sini ya Allah. Itu mumana'ah namanya. Paham? Paham istilahnya lah. Paham ya? Misalnya apa anak sini? Kita kan tempat itu bukan berarti misalnya di lantai, di meja kan, dia di sini tempat juga lah. Tempat ya namanya nih, ya Allah. Tempat lah kok. Kita kan tak mengatur keberadaan ini kecuali ada tempat, tahu lah. Lalu karena bila ada tempat, kena segalanya ada arah, segalanya ada lazimnya berkataan. Paham lah? Paham? Karena ada lazimnya.
Karena ada tau kita tuh kayak orang Wahabi itu kenapa misalnya Allah tuh dinya berisi, misalnya Allah tuh bertangan, tapi tangannya kayak ada manusia, tangannya kada seperti tangan manusia. Itu kita nang berisi akal kada kau menerima itu. Kalau akal kita sehat. Cuman kalau orang kada menghormati akal, kau menerima itu. Tapi kalau orang nang berisi akal, akalnya sehat kada menerima itu. Soalnya banyak lawazimnya kayaknya. Lawazimnya itu kan karena itu mau kada mau akal harus menerima itu. Tapi kalau orang menghormati akal, inya kada mengatakan perkataan seperti itu. Paham kah? Kalau inya mau menerima akal, padahal inya bakal, cuman inya tidak menerima, ya lah. Itu banyak lawazimnya kayak itu. Nah, aneh. Tadi kan lah aiman ukal ghaira ayyahulla fi makanika, hakikatnya itu mencegahnya engkau akan yang lain bahwa bertempat oleh orang oleh sesuatu yang lain fi makanika pada tempat engkau. Ai muda fa'atuka ilayya la nafsu akhdil farad ai khulu. Yang namanya tahayyus itu hakikatnya bukan hanya jirim itu menempati suatu tempat, ada. Bukan itu hakikatnya. Hakikatnya ketika jirim itu menerima kebertempatan, maka hakikatnya apa? Akan mencegah benda yang lain untuk menempati tempat yang sama yang ditempati oleh jirim. Itu hakikat mumanah. Bukan hanya jirim itu menerima kebertempatan, bukan itu. Pahamkah? Itu makna la nafsu asdil barak. Bukan hanya mengambil tempat yang kosong, tapi mumanah tadi kan mencegah sesuatu yang lain untuk menempati tempat yang ditempati oleh jirim pada tempat yang sama dengan jirim tersebut. Paham? Paham dulu? Itu hakikatnya. Paham? Bukanlah nafsu akhdil barak, bukan. Ini kali wajib lah, wajib daruri, ya lah, wajib daruri. Kita kan tetap berpikir, aku mengatakan benda itu mesti bertempat, ya lah. Ini nang wajibnya tuh bukan bendanya, bukan tempatnya, tapi nisbah hukum. Nisbah hukum bertempat itu kepada jirim. Paham kah? Menghukumkan bertempat itu kepada jirim, itu nang wajib. Kalau nang pembahasan wajib ini bukan jirimnya, bukan tempatnya. Itu kan ada sebelumnya yang dahulu belajar dalam kota. Di atasnya apa wajibu bagab walam makana kullun minal wajibi wal mustahili wal jaizi mutawaqqafan ala ta'rifi allaqo. Di bawahnya tuh adalah li'annal hukma bi syai'i aw alaihi far'un an tasawwurihi, ya kalau lalu kan fala tahkumu ala syai'i bi annahu wajibun aw mustahilun aw jaizun hatta ta'rifa maknahu. Yalah. Ya ini mauduk, kita mengenal mauduk, mengenal mahmul atau mahkum alaih, mahkum bih. Nah, lalu nang wajib itu ya mahukumi tadi. Mahukumi antara mahkum bih kepada mahkum ya tadi. Kita tuh hendak mensifati misalnya Allah itu alim. Kita kada paham apa makna sifat, apa makna alim pada kawa. Lalu tasawur dulu. Paham? Tasawur paham makna, hanya apa namanya? Tasawur nisbah. Hanya iqaun nisbah. Paham? Nang wajibnya itu menghukumi di mahkum bih atau kebertempatan tadi kepada jirim. Bukan jirimnya, bukan bertempatnya. Paham nggak? Nang dibahas ini menghukumkan itu antara mahmul kepada mauduk atau antara mahkum bih kepada mahkum alaih. Contohnya kan Zaidun kaimun, Zaid kaim, ya lah. Nah, kita nang menghukuminya itu menghukumi berdiri pada Zaidnya itu, paham nggak? Nah, itu kan kada kawa kita kada tasawur maknanya dulu. Sama ini. Karena kan kita misalnya sifat-sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, sifat itu apa, wajib itu apa. Makanya pembahasannya kan ditulis wajib dulu. Paham lah? Karena kita kan menisbahkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Misalnya Allah itu maha mengetahui. Apa itu alim maha mengetahui? Apa itu sifat? Apa itu zat? Karena kalau kita menisbahkan itu, kalau kita kada paham, makanya kan menisbahkan atau istilahnya menghukumkan. Nisbah itu menghukumkan. Paham?
Paham kah? Yang wajibnya tuh nisbah tuh nah nisbahnya atau hukum menghukuminya tuh nah. Paham kah? Allah alimun, Allah alimun kan artinya maha mengetahui ya Allah. Nah kita menisbahkan alimun itu kepada Allah, wajib lakukan tuh. Paham? Nah disitunya bukan Allahnya, bukan alimnya, tapi nisbah alim kepada Allah. Paham nggak? Wa mislu tahayyuzi, dan seumpama tahayyuz, subutuhu yaitu tetapnya itu jirim. Fakullun minhuma, maka bermula tiap-tiap daripada keduanya mana? Tahayyuz lawan subut. Wajibun muqayyadun, yaitu wajib yang muqayyad. Berarti wajibnya bukan mutlak, berarti muqayyad, ada keterikatan. Mas banyak. Sama. Kalau sama, cuman ini ada buka ditutup. Bila mati ketikannya tuh. Mati juga. Bilenya bilenya tuh lihatin pasti mana? Di sini kah? Bila mati di garis itu ada di bawah sini di jangannya tuh. Dananya. Lah tanai. Ini beli mati di rumah itu pas habis bunyi mana lagi sana. Masih naik kah? Kita aja malah aja lah. Apa? Rusak kah? Rusak kah? Atau ada yang hidup? Ay la yaqbalul intifa'a, yakni tidak menerima akan intifa'. Madamal jirmu, selama adalah jirim. Maksudnya tidak menerima intifak tuh tadi kan tahayyuz lawan subut, yalah. Apabila ada jirim, berarti jirim misalnya, lalu jirimnya subut, keberadaan jirim itu ada, yalah. Apabila jirim itu ada, mesti tahayyuz, paham? Selama itu jirim, makanya tadi kan madamal jirim, selama itu jirim maka akan ada tahayyuz. Selama jirim itu subut ada, maka tahayyuz. Tahayyuz tadi kan berarti jirim itu menerima kebertempatan. Kalau kada mungkin jirim itu kada bertempat, kada mungkin. Selama itu jirim pasti bertempat. Jirim itu kan ada ukurannya. Ya Allah, ada jatnya, pasti memiliki tempat. Kada mungkin kada bertempat, kada kawa. Misalnya, jika kada, misalnya spidol di sini, ya tempatnya di sini berarti. Makanya tadi kan lah ya apa tadi? Al-mumana'ah 'alal qadril ma'khudi. Ya Allah, kadar makhud yang diambil daripada ruang yang kosong. Ya Allah, di sini. Berarti sini tempatnya. Kita kan bukan berarti tempatnya misalnya harus ada angka ini lah. Kalau bukan kayak itu di sini lah. Ya Allah, berarti ada tempatnya berarti di sini. Berarti tempatnya di sini. Paham lah? Artinya selama itu jirim mesti tahayyuz dan subut. Kada kawa kada. Artinya akal kita kada menerima, berarti wajib. Berartilah wajib tadi kan sesuatu yang tidak mungkin oleh tiadanya, berarti bahasa kitanya kan wajib adanya. Ya Allah, akal kita menerima keberadaannya. Wa abbaral musannifu bil jirmi, dan mengungkapkan oleh musannif dengan jirim. Li'annahu yashmalul jisma wal jauharal farda, karena sesungguhnya dia mencakup akan jisim dan jauharal farat. Jisim itu sesuatu nang kawa, sesuatu nang terbagi-bagi, nang kawa dibagi-bagi. Jisim, kalau jauharul farat itu sesuatu nang kada kawa dibagi-bagi. Tapi tetap jirim namanya, tetap jirim.
Makanya istilahnya jirim termasuk jisim dan jauharul farad. Tuh ada tuh anunya definisinya. Fal jismu huwa ma tarakkaba min jauharaini fardaini fa aktsara. Maka bermula jisim yaitu sesuatu tarakkaba yang tersusun oleh dia min jauharainil fardaini daripada dua jauhar fa aktsara atau lebih. Berarti masih kawan dibagi berarti yalah. Tapi kalau inya wal jauharul farad huwallazi la yahtamilul qismata lisigarihi, yaitu sesuatu yang tidak memungkinkan al-qismata akan dibagi lisigarihi karena kecilnya. Paling kecil apa itu nih? Atom kah? Partikel kah? Molekul. Dulu dari itu atom ya Allah. Kemudian ada pula penemuan harus pada atom itu namanya molekul. Molekul itu namanya jauharul farad, sesuatu yang kadang dibagi jauharul farad namanya. Kalau engkau dibagi-bagi kayak awak kita nih, kalau dibagi-bagi loh lah, itu namanya jisim. Berarti jauharul farad dan jisim itu termasuk daripada jirim namanya. Lalu kan musannif hanya mengungkapkan dengan kata jirim. Pahamkah? Karena tadi jisim sama jauharul farad itu termasuk daripada jirim. Wa kullun minhuma yusamma jirman. Nah, dan tiap-tiap daripada keduanya disebut akan tiap-tiap keduanya jirman akan jirim. Padahal maksudnya bila jirim itu menerima kebertempatan selama itu jirim, ya Allah pahamlah. Lalu tadi ketika menempati suatu tempat, ialah berarti tahayus, hakikat tahayus tadi apa? Menolak sesuatu yang lain untuk menempati tempat yang ditempati oleh jirim pada tempat yang sama. Ya Allah. Pahamkah? Ini hanya pemula ya lah. Sabuja kayak belajar gini lah, ini makalah masuklah. Ini karena ada kawannya namanya makulat, kemudian apa namanya tuh umur amah, itu karena istilah-istilah kayak istilah itu banyak ada di makulat ya, istilahnya jauharul farad, kemudian jisim. Tapi biasanya tuh bahasa laut bang anunya tuh ini, tapi di kitab ya cuman karena kan anunya tuh kan yang banyak, maksudnya tuh kadang yang buat kita aja tuh, ada buat Indonesia aja terlalu kan kadang-kadang tuh bahasa laut, bahasa kita ngalih bener, bahasa kita ngalih, bahasa itu, ini kepala, bahasa kita ngalih bener. Karena ada istilah-istilah nak itu nah, penting ada istilah-istilah nak itu. Ada kaitannya lawan mantik kalau dah, ya Allah, yalah. Adalah, yalah. Lawan usul fikih ada juga kaitan lainnya. Bahkan tuh bila belajar fikih kada menguasai mantik lawan ilmu kalam, itu pemahamannya tuh kada sesempurna orang yang paham mantik dan ilmu kalam kalau pelajari fikih. Soalnya orang yang belajar mantik lawan belajar ilmu kalam ini biasanya itu kan setelah ada umum segalanya otaknya biasa kan patuhan ya Allah. Li'annahu karena sesungguhnya dia jirim syaghala faragan menempati akan ruang yang kosong, ay khuluwan, ruang yang kosong, bihasabi nazri syakhsi, dengan sekira atau sesuai pandangan seseorang, la fil waqi'i, tidak pada kenyataan. Kemarin ada bedanya waqi' lawan apa? Waqi' dan nafsul amar. Waqi' itu apa? Kenyataan yang ada pada individu. Ya Allah, kalau nya nafsul amar itu kan memang kenyataan aslinya. Beda-beda loh waqi' tuh. Yalah. Perhatikan. Jirim itu yalah menempati suatu ruang yang kosong. Ruang yang kosong lah kok. Kada mungkin jirim itu menempati sesuatu sudah ditempati bagaimana kok. Karena istilahnya
menempati ruang yang kosong. Ya Allah, nah ini kosong Allah. Nah kawal jirim Allah. Tapi kalau ini sudah ada, kawalah jirim menempati inilah. Kata kawalah kok. Karena tadi ketika tahayus maka mumana'ah. Ya Allah ya Allah. Makanya ketika jirim menempati tempat ruang yang kosong, itu parak atau khulu tadi, bihasabi nazaris saksi, sesuai dengan pandangan manusia, la fil waqi'i, tidak pada kenyataan. Nah sini waqi' ini maksudnya mungkin di sini waqi'nya nafsul amar. Li'anna ma bainas sama'i wal ardi mamlu'un birrihi, karena sesungguhnya sesuatu antara langit dan bumi dipenuhi dengan angin. Lakin tetapi ajza'uhu latifatun, bermula bagian-bagiannya itu angin, latifatun yaitu lembut. Kalau penglihat kita, ya Allah, penglihat kita nih, ini uang kosong nih, ini uang kosong namanya nih, parak namanya nih, uang kosong. Kalau penglihat kita ini tidak ada yang menempati, ya kalau penglihat kita nih, ya Allah, padahal mamluun birnih, semuanya ini ditempati oleh angin. Berarti angin itu jirim juga, cuman ajza'uhnya latifah, lembut. Kalau inya jirim ini kasifah, kasar. Lalu kawa kita indra, kawa kita lihat segalanya, paham lah. Ini kan kalau kita lihat, kalau kita sentuh ya Allah, paham? Tiap jirim tadi harus tahayus, paham? Berarti kan angin tadi, ini jirim lah kok, ya Allah. Berarti kan ya tahayus lah kok nih, menempati ruang kosong, ya Allah. Angin jirim ada, jirim, tapi tadi kan ajza'uhnya latifah, ya Allah ya Allah. Apa namanya, bagiannya lembut, kadang kayak ini kasar, nah, ya Allah nih, paham? Berarti kalau ini jirim, berarti apa tadi? Menempati ruang kosong, ya Allah ya Allah. Menempati apa? Kali sini mamluun birrih, yang kita kan dipenuhi dengan angin atau udara, paham? Jirim ada, jirim lah kok, karena jirim tadi harus tahayus. Nah itu loh, cuman kita kan karena apa namanya ajza'nya latifah, lembut, lalu kita tuh kan seakan-akan kita tuh nang melihat nang melihat ini kan bahwasanya ini tempat nang kosong, padahal ini sudah ada nama isi. Paham? Paham kah? Mana perhatikan. Fa idza jaa syakhsun fi makanin, maka apabila datang oleh seseorang fi makanin pada satu tempat, in dhamma ba'duhu ila ba'din kalma'i, niscaya menghimpun oleh sebahagiannya angin ila ba'din kepada sebahagian yang lain, kalma'i seperti air. Angin itu kayak banyu juga sifatnya. Coba banyu, bila kita paham banyu, paham angin. Banyu ya misalnya cangkir ya lah, besi banyu. Berarti kan banyu itu menempati, ya Allah, menempati tempat nang misalnya banyu sampai sini. Berarti kan menempati sampai sini, ya Allah. Perhatikan, ketika kita buat misalnya nih spidol di banyu, itu nah. Indama ada. Banyu itu indama lah kok, bahasa kita tuh kan menyelimuti, ya Allah, ya Allah. Paham? Lalu pertanyaan ikam, maka jadi ikam tadi ketika timbul pertanyaan Allah, ketika jirim itu tahayus, lalu timbul mumana'ah, ya Allah, mana mumana'ahnya? Ketika banyu dibuat dicangkir, ya Allah, kemudian kita anak spidol. Spidol ini kan berarti menempati tempat yang ditempati banyu. Di mana mumana'ahnya? Padahal kalau rumusnya tadi bila ini pasti hakikat tahayus mumana'ah, paham lah? Makanya jadi ajza'uhu latifah, angin misalnya, angin lakukan angin lah. Sini ya. Sini kan ada apa nih? Berarti kan tadi di sini diisi oleh udara atau angin, ya Allah. Nah, berarti ketika kita mendak ke sini, lalu angin tadi indama. Nah, sini lah. Paham lah? Kayak banyu, ya Allah. Berarti kan hilang dah nang ditempati banyu itu Allah. Ketika ditempati spidol tadi, hilang apa dah? Tempat nang ditempati spidol tadi hilang apa? Lainnya misalnya. Nah, berarti anginnya udah gitu kan lagi sini, ini lagi ya. Lalu udah gitu sini. Nah, paham? Di mana mumana'ahnya? Perhatikan. Mumana'ah tadi kan mencegah benda yang lain untuk menempati tempat yang sama yang ditempati oleh benda itu. Ya Allah, mumana'ahnya ya apa? Mumana'ahnya berpindahnya itu angin atau udara ke tempat lain. Ya Allah, kata Allah, berarti mumana'ah berarti inya mencegah
tempat nang ditempatinya ini ditempati tempat yang lain lalu ini boga. Pahamlah mumanah ada. Mumanah lah kok. Bila kada mumanah berarti ini ketika misalnya kita andak sini berarti tempat ini ditempati udara sekaligus ditempati HP. Itu kada mumanah namanya. Paham? Paham kan? Ini ketika kita meletakkan ini di sini, ya lah. Lalu bahasa kita tuh kan nang dipenuhi oleh udara tadi otomatis boga. Mumanahnya dengan cara boga. Paham kah? Berpindah tempat sehingga ini menempati tempat ini. Paham? Kalau inya kada mumanah berarti kan tempat ini yang ditempati udara sekaligus ditempati HP. Berarti kada mumanah namanya. Paham kah? Kalau inya bendanya tadi kasifah kasar, ya kalau mumanahnya apa? Ini kada kau menempati tempat ini, ya kalau tapi kalau apa namanya latifah, ya lah ini baugah mumanahnya. Lalu nang benda nang kasar ini menempati nang asalnya ditempati oleh benda yang latifah tadi, paham kah? Mumanahnya dengan cara baugah indama tadi, paham kah? Paham maksudnya? Mumanah apa tuh? Lo kada mumanah kan berarti di sini tempat udara, di sini tempat HP, kada mumanah namanya lah. Yang penting mumanah, tapi beda Allah bilanya bendanya kasifah kasar, mumanahnya menolak benda lain untuk menempati tempat yang ditempati oleh HP ini. Yang Allah, paham kah? Paham? Salah benyo, cek berarti benyo tuh. Kita misalnya kalau anu kuin misalnya kita andak kuin ya Allah. Nah, kuin misalnya kita andak benyo lah. Kita andak kuin situ letak. Nah, berarti kan seukuran koin tuh ya Allah, seukuran koin itu kan berarti disitulah tempat koin. Sedangkan baju tadi kan bahasa kita tuh indama, ya bahasa kita tuh nya berpindah ke tempat lain. Ya kalau menyelimuti koin itu, berarti mau manahnya kayak Allah ya Allah. Bukan koin itu menempati tempat yang juga ditempati oleh benyo adalah benyo lagi, ya lah. Paham? Paham nggak? Manahnya itu, salah paham lah. Kali ini coba takut mana aja nih kau. Dia udara, dia benda di situ, ada ya boga. Walau furida adamuhu dakikatan, seandainya ditakdirkan akan ketiadaannya angin atau udara, dakikatan yaitu sebentar. Hidup itu apa namanya? Asya ya'ishuka betas dikah? Asya ya'ishu adalah berarti lam ya'ish hayawanun wala yanbut nabatun, niscaya tidak hidup oleh hewan dan tidak hidup oleh tumbuh-tumbuhan. Seandainya udara itu kan ada kan tempat yang lah sama nih kan ada ya kira-kira mati kada mati kalau ya lah. Maka kita kan dipenuhi udah ada. Berarti jirim ada tuh. Jirim cuman kan ajizanya lembut latifah, paham? Paham kah? Salah paham? Sampai ya, jangan ulang ya. Tahu yang pada pikir kah? Pikir ke naik ke mancak dengar kalau ya lah. Jangan hitam hidup di kalangan bukan filsafat ya lah, biasa ini ya lah. Ini kan hidup di kalangan penghafal Quran. Jangan jadi kan kayak tajuk biasa lah udah. Coba orang awam ya Allah baca za taqadza ya Allah ya lah. Ini level pertamanya. Belum level pertama lagi, hanya pengenalan istilah-istilahnya wajib ya Allah. Tapi kayak nasi tidak ada tabut nah. Padahal aku di double paketnya bang nggak ada tapi ini kepala. Wa imma nazariyun, dan terkadang nazari kadatihi seperti zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi dan sifatnya. Zat Allah lain lawan sifat. Sifat itu sesuatu yang berhajat kepada zat. Apa? Kalau ada zat kayak apa hendak mengetahui sifat adalah awak. Contoh misalnya bergerak dan diam, itu sifat namanya. Ya kalau kawalah mengatakan
bergerak. Apa nama bergerak? Coba nih ada zatnya kalau nah. Lalu, nah berarti bergerak itu memerlukan zat ya kalau paham kah? Atau istilahnya arat itu memerlukan zat, keberadaan arat itu memerlukan zat. Contoh misalnya warna abang atau warna apakah? Tawalah kita mengetahui warna kalau ada zat, kalau ada manipul di zat, kawalah ada kawa misalnya ikam anu statai orang statai mandak di apa namanya dicat lawannya misalnya warna abang diandak di wadah tak ada memerlukan zat di itu zatnya ya wadah tuh ya Allah gimana mengetahui abang kalau ada zatnya nah kalau itu arat namanya, sifat namanya, berhajat kepada zat. Sedangkan zat itu tidak berhajat keberadaannya kepada yang lain. Cuman kalau kita hendak mengetahui zat itu perlu sifat, tapi keberadaan zat itu tidak berhajat kepada yang lain. Dikatakan tentang zat Allah dan sifatnya, fa inna dzalika la yudraku wujubuhu illa bi ta'ammuli fid dalail. Maka sesungguhnya dia zat Allah dan sifatnya tidak diketahui akan wajibnya itu sifat Allah dan zat Allah illa bi ta'ammuli fid dalail, kecuali dengan berpikir fid dalail pada dalil-dalil. Yalah. Kita wajib mengatakan misalnya kita wajib Allah itu alim, yalah. Wajib Allah itu bersifat alim, tapi kita perlu dalil, paham? Perlu dalil, paham kah? Kalau inya tahayyusnya jirim tadi kita perlu dalil, ya kalau karena akal kita pasti menerima yang namanya zat atau jirim itu mesti bertempat. Nah kalau sifat Allah misalnya Allah itu maha mengetahui, lalu kita perlu dalil, paham kah? Untuk menetapkan alim itu kepada Allah, paham kah? Fa inna kullan minhuma, maka sesungguhnya tiap-tiap daripada keduanya, ai minat tahayyuzi lil jirmi, daripada tahayyuz bagi jirim, wa min dzatihi ta'ala wa sifatihi, dan daripada zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya, la yumkinu adamuhu, yaitu tidak memungkinkan oleh tiadanya, ai la yaqbalul intifa'a, yakni tidak menerima akan penafian. Bukan tiada makna daripada lawan daripada wujud. Paham maksudnya? Paham. Sama-sama wajib, cuman ada nazari, ada daruri. Pahamkah? Katakan tadi bidenya ini pembahasannya di ilmu kalam, ilmu tauhid. Kalau ini wajib, mustahil, jaiz itu dari segi akal. Pahamlah? Kalau di fikih itu dari segi taklifi. Paham? Hukum taklif itu maksudnya hukum yang diturunkan oleh Allah. Kalau inya di ilmu kalam tauhid itu hukum yang terkait dengan akal kita. Paham gak? Makanya kan maknanya kalau inya taklif itu kan sesuatu, bilanya wajib itu sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kayak itu kok karena memang turun dari Allah. Kalau ini kan akal kita yang menghukumi sesuatu wajib itu sesuatu yang kada diterima akal tiadanya. Mustahil kebalikannya, sesuatu yang tidak diterima akal akan adanya adalah wal mustahilo. Mustahilo ini kan gampang jelas. Ini bila paham wajib tadi, paham ini. Huwal ladzi la yumkinu wujuduhu, yaitu sesuatu yang tidak memungkinkan adanya. Ai la yaqbalu subuta, yakni tidak menerima akan ketetapannya, maksudnya adanya. Dan simpelnya tadi misalnya ini HP misalnya dalam satu waktu ini ya Allah, ini HP ku sini nih, betul sama HP-nya Oppo misalnya. Dalam satu waktu HP ini di meja, lalu ada mengatakan misalnya jam 7.30 HP ku di sini, lalu ada mengatakan jam 7.30 HP Ustadz Oppo itu di atas meja sekaligus di atas lantai. Kalau itu menerima lah, HP-nya sama dalam waktu yang sama, HP Ustadz di atas meja sekaligus di atas lantai. Kalau menerima lah,
Berarti kada menerima keberadaannya menerima kok. Itu namanya mustahil. Paham kah? Paham lo? Yang penting paham. Urusan coba pandai kayak gitu cuma ada paham. Yang penting paham dulu lah. Itu paham nggak ada Tuhan memahamkan. Wahwa bermula dia imma daruriyun, ada kalanya daruri ka'adami tahayyuzi lil jirmi, seperti ketiadaan tahayyuz bagi jirim. Ai adami man il jirmi ghairihi, ka'adami man il jirmi ghairahu minal hululi fit tahayyuzi. Itu beramal. Hah? Apa? Aku tidak apa deh. Tahayyuzi kan? Ketiadaan mencegahnya jirim akan yang lainnya daripada bertempat fil hayyizi pada hayyiz. Mustahil apa ya lah. Tadi kan namanya wajib. Yang namanya jirim itu tahayyuz. Ya kalau berarti mustahilnya jirim itu kada tahayyuz. Itu berarti kan kada mencegah jirim terhadap sesuatu yang lain untuk menempati tempat yang ditempati jirim. Kada mencegah berarti mustahil. Ya kalau sedangkan tadi kan kalau ini wajib tadi tahayyuz ya lah. Berarti kan mumana'ah berarti wajib. Berarti itu kan apa yang jirim itu ketika sudah tahayyuz ya lah, maka mencegah yang lain untuk menempati tempat yang ditempati oleh jirim. Itu wajib. Itu tadi maknanya lah. Ada inya mustahil ini, ada muman'il jirmi. Ketiadaan mencegahnya jirim yang menempati pada hayyiz tadi kepada benda lain untuk menempati yang ditempati oleh jirim. Kalau kok lawan daripada wajib, paham wajib, paham mustahil di bagian daruri. Karena ulang-ulang ya kalau yalah. Tablik pulang enak sih tuh yalah. Padahal maknanya kayak itu, yalah. Paham ada jirim tadi tahayyuz, ya kalau wajib lah. Kemudian jirim tadi kada tahayyuz itu mustahil. Ya kalau akal kita kada menerima kayak itu, kada menerima kalau benda itu kada menempati suatu tempat. Kalau kok lalu karena efeknya ketika benda itu menempati suatu tempat maka ada mumana'ah. Berarti kan ketika kita mengatakan benda itu tidak menempati suatu tempat berarti kada mumana'ah, berarti akal kita kada menerima itu mustahil namanya. Ulang-ulang namanya. Jadi padahal mantik. Artinya di dunia ini banyak dipelajari apa ya lah. Umur kita tuh ada batasnya, sedangkan ilmu ini ada batasnya. Ilmu Allah ada batasnya. Lawan kita ini hanya sedikit aja. Nang kita pelajari dari ilmu Allah bagi lawan kita ini sedikit lah. Yalah. Betapa hebatnya Allah ya Allah, ilmu kalau kita batas, Allah sadar pulang betapa bodohnya kita nih ya Allah ya Allah. Nah, ya Allah apa disombongkan? Yalah. Makanya orang belajar tauhid ini sabujurnya itu nah. Orang yang paling kenal lawan Allah, orang yang paling takut lawan Allah, orang yang paling paham dengan Allah. Saya ketika belajar ilmu alam ini nah, itu mesti orangnya kada sombong, bahwa soalnya tahu kayak apa hebatnya Allah. Ya Allah ya Allah, ini bingung Allah, bingung ya Allah. Hanya ini ya Allah. Ya baik tak? Nah, ya Allah. Umur itu terbatas ya Allah. Artinya jangan sampai waktu itu terbuang nah perkara-perkara nang kada berfaedah, apalagi nang kada baik. Judi online misalnya ya kalau ya beli ke rumah main judi online misalnya ya Allah. Paham ada? Itu batas lah ngomong kita nih ya lah. Kayak apa maksudnya mondok 5 tahun 6 tahun mondok. Aduh, nang siang malam tuh ada gurim ya kalau ya lah. Masih nang minik kepala itu kayak ada minik, iya ada minik yang tidak tahu apa-apa ya kalau ya. Paham kak? Semakin kita tuh semakin tahu hakikatnya semakin bungul. Betul loh ya lah. Betul loh kak, semakin tahu hakikatnya semakin bungul. Bahwa banyak lagi yang dipelajari ya Allah ya lah. Oh kayak ini bang dia kalau tahu pulang, oh kayak ini pulang, tahu pulang, oh kayak ini pulang ya kok panjang tahu ya lah. Wa imma nazariyun, dan ada kalanya nazari kalau berpikir kasyariki lahu, seperti sekutu bagi Allah.
lahu azza wa jalla ta'ala Allahu anhu uluwan kabira, yang maha tinggi lagi maha besar. Yang mustahil bagi Allah, sekutu bagi Allah. Allah itu mustahil punya sekutu. Otak kita berpikir, yalah, kenapa Allah itu mustahil punya sekutu? Berpikirlah Allah menisbahkan nang syarik itu kepada Allah. Berpikir, oh kenapa gerang? Mesti gitu. Ada mungkin langsung, oh ya mungkin. Mesti berpikir dulu alasannya apa. Nah, ay tanazzahallahu 'ani syariki, maha suci Allah daripada sekutu, tanazzuhan aziman, akan sebagai kesucian yang agung. Fastihalatu syariki lillahi la tudraku illa ba'da tafakkuri fi dalilil wahdaniyati. Fastihalatu syariki lillah, maka kemustahilan sekutu bagi Allah, la tudraku, tidak diketahui akan itu istihalatu syarik, illa ba'da tafakkuri, kecuali sesudah tafakkur fi dalilil wahdaniyati, pada dalil isanya Allah. Nah, paham dalil isanya Allah, maka lalu ketika paham dan pikir-pikir, lalu kesimpulannya mustahil Allah itu punya sekutu. Nah, berarti kan pada berpikir ya kalau yalah. Ada tanyakan dulu, santai dulu ya lah. Kata kau langsung ano. Minum dulu. Malam minggu ini, malam ilmu apa? Mantek kalau malam minggu ilmu kalam ya oleh. Malam minggunya mau awal pulang. Nah, lapah itu mau palaahnya yang apa? Ya lah, nama ingati semua masail itu nang apa? Itulah. Kalau kita hitung-hitung nah, sebut juga nak, sebut saya main hitung aja nih, belajaran ini nah, saya berapa jam, hitung aja nih, ikam ini malas kadang hitung aja, ini bisa ikam hitung sorangan lah, aku ada, baik hitung sorangan aja, hitung sorangan aja, apa ikam ini termasuk sudah penuntut ilmu, budi menuntut ilmu atau kada, ikam hitung aja, cuma bisa akal sorangan ya kalau lah, sehari belajar berapa? Kita misalnya mendalami fikih misalnya, sehari berapa jam belajar fikih? Seminggu berapa jam? Berapa jam fikih usul fikih? Apa ada? Fikih aja lagi. Berapa jam? Kita anggap 2 jam. 2 jam lah kok, seminggu lah. Beljuri lawan anda bang, yang kotor napis berapa jam? 3 aja, 3 jam, 5 deh. Kemudian yang kita diskusi 2 jam aja, 2 jam yang selebih 3 jam kita anggap, berarti 3 6 tambah 2 berapa? 8 jam seminggu. Berarti dalam sebulan itu berapa jam belajar? Berapa? 32 jam. Hitung 24 jam sehari kali sebulan berapa? Hitung dulu. Ayo. Berapa? 320 sebulan jamnya. Kita dalam sebulan tuh hanya 3, betul deh. 32 jam. Berapa bandingannya? Anak alim lah. Mana ada? Berapa jam tadi sebulan berapa jam? Sebulan kada sa beritaan 720. Ya Allah. Kita belajar fikih kalau sebulan berapa hitungan jamnya? 32 jam. Berapa kali lipat? Berapa? Mana bintang? Quran belum. Pertemuan misalnya 2 jam sehari, kali seminggu berapa? 2 kali 7 berapa? 14. Nah, 14
kali 700 bedanya kan 720 ampel bedanya sampai juga berapa tadi 14 kali 4 berapa 58 bandingnya kan lawan 720 100 gen lah bandingnya kan lawan 720 berapa kali lipat Banyak. enak ada makanya diberikan rekaman itu supaya ikam kalau mau ulangi mudzakarah paham lah paham kalau buat temannya ya kalau dihitung-hitungnya kalau aja lah hitung setahun berapa jam setahun ayo berapa jam setahun lalu saya kan berarti tadi yang 32 jam tadi kali 12 384 jam setahun lagi 384 jam ya bagi 3 berapa bagi pulang bagi 24 384 berapa deh salah kah supaya kamu paham berapa tuh deh 32 kali 12 kah? hah 32 kali 12 berapa 384 ya habis tuh bagi 24 Bagi 24. dia 24 kan sehari kan berapa jam berapa bagi 24 12. hah 12 nah berarti ikam setahun tuh 12 hari aja beli pikir tapi ya kalau 360 hari 12 hari beli pikir ya kalau ya lah pikir aja ya Allah tambah Quran pulang berapa hari gemongan Quran mau pikir ayo berapa hari polanya berarti kamu ngaji itu setahun loh ya Allah ya Pak kita udah pintar aduh lalu nang larangnya tuh ya Allah mudzakarah mupalaah tuh ya lah nang banyak penyita kita loh ya lah kalau itu misalnya hanya nang belajarnya aja mah kan belajarnya aja pakai deh ya lah nang lapah tuh mudzakarah mutalaahnya itu nang mengulang-ulang pelajaran mendaris pelajaran itu nang lapahnya paham kah kadang-kadang yang baik kan lah belajar di sini ya Allah paham ulangi paham nang dahulu awang deh itulah dahulu awang kan ya Allah ya lah lagi nang pertama sini bilang hilang lalu so ya Allah kamu bukan di sini hilang lalu ya lah itu ada rekamannya paham kah ini tuh kalau dihitung itu tuh kita tuh malas padahalnya tuh ada pol lagi kadang-kadang belajar saja 2 jam juga udah jicil ya kalau ya lah nah bukan belajar kan ya guring ya kalau bukan belajar jicil kan aja nah paling ya nah ya data paham kah paham lo ya lah banyak kan belajarnya dikit-dikit ke kepala ya Allah ya lah belum lagi belajar ke fokus aduh ini kan belajar nang kita hitung tuh kita husnuzan fokus ya lah 12 hari sama setahun belajar pikir 12 hari aja ya kan setahun Khadijah ya Pak 12 hari belajar ya Pak 12 hari belajar setahun belum ada fokusnya lagi potong ada fokus ya Allah ya lah potong setengah potong setengah berapa 6 hari 6 hari lagi aduh potong ada paham pulang ya katanya paham pulang 2 hari setahun lagi aduh 16 hari itu udah banyak lah 30 hari kan lebih setahun ada dia apa aja itu belum lagi ada fokus segalanya kamu maksudnya kok itu bisa kembali lagi akal ada deh ya.
Nah dipikirkan tuh apa pentingnya aja, yang aja nggak penting, nah pelajaran, yang penting gak ada sama penuntut ilmu. Ini anak awal lagi dikatakan penuntut ilmu, ya Allah banyak kada menuntutnya daripada menuntutnya. Kalau dihitung ya Allah ya lah. Bisa baca guring so, bisa talibun naum dicok ini, ya Allah ya lah. Itu banyak guring banyak belajar, kira-kira. Nah, ya Allah talibun naum berarti ya Allah pas ini. Kayak apa ada kawan dia anak-anakan ya Allah, tapi kan sebenarnya kalau ada nuntut ilmunya ya ada ya kalau kalian berada di pondok lalu nuntut ilmu ya Allah. Jangannya di rumah begini atau bisa talibun naum bujur. Cuman kalian dapatnya di pondok kan saya talibun naum juga. Aduh. Ada pertanyaan dulu. Dia bingung kita kon oleh lah. Dia ikan bingung yang takone. Kan bingung. Ah ya ada bingung. Ulang-ulang mantik. Ini berkaitan terus lawan apa namanya? Lawan tauhid, ilmu kalam, fikih itu berkaitan terus tuh. Musik malam pas benar ini. Ada pertanyaan lagi? Maksudnya angin lembut tadi ya kayak setiap ada kali jepai ya. Bukan kata kalau dirasakan, cuman kan jirimnya tuh kada kasar. Kalau kasar itu kan ini nah, itu beda kasar namanya kayak ini nah. Kalau angin tuh kawal kita kawal benarnya kayak ini lah. Ngalih mah gambar kan lah. Lain lah kalau ini ya kalau makanya sifatnya supaya nyaman tuh ya kayak benyu. Lembut loh benyu tuh. Ini kalau inya sama pada kasar tuh nah ya Allah pada kasar namanya ya Allah ya lah. Beda banget. Paham kah? Paham? Menggambarkan itu hal yang benar lah. Membahasakan bahasa kita tuh. Cuma kalau aku belajar gitu paham aja, membahasakan bahasa kita nih gitu kan. Nah menggerutu aja kan nah. Asal ada pas kata-katanya menggerutu ya Allah ya lah. Manggaru ya Allah. Pertanyaan lagi Noah. Apa? Mumanaahnya kah? Kan mumanaah tuh maksudnya tuh kan makna mumanaah tuh mencegah benda lain untuk menempati tempat yang ditempati oleh jirim tadi. Pahamlah, mencegah benda lain untuk menempati tempat yang ditempati jirim. Berarti yang penting jangan bersamaan menempati itu. Kayak itu loh kok maknanya bisa inya kalau bendanya kasar kasifah, benda lain itu memang ada kuat tempat di sini. Kalau ya lah, mumanaah namanya. Atau kayak apa tadi latifah, sifatnya lembut ya lah. Ketika ada yang kasar, ya kalau inya boga daripada itu, mumanaah daripada itu. Paham? Mumanaah loh kok. Artinya kan di waktu itu udara itu tidak bertempat di situ, paham? Kemudian ditempati oleh benda kasifah tadi, paham? Mumanaah namanya loh. Mana ada? Mana kan berarti kan kada ditempati oleh dua jirim di tempat yang sama, paham? Paham lah? Makanya disebut ajizah latifah disebutkan tadi. Dan mati ya kan kayaknya Jepang kan menghimpun ke sini nah. Bakumpul maksudnya sebahagian lain, sebahagian dengan sebagian yang lain. Kan tuh loh. Bakasakan biasa kita ya Allah ya Allah. Tapi kan nang tempat nang ditempati nang benda nang hanya datang tuh berarti ada lagi situnya ya Allah. Ada jalan lagi. Kayak yang spidol ini sebenarnya. Ini bisa disambar di udara kah atau di sini pak? Itu tempat di Bang nih. Misalkan bisa di udara pak? Apanya? Iya bang, misalnya Itu bertempat namanya bertempat di ruang kosong. Ruang kosong itu istilahnya kada ada yang menempati, padahal aslinya pilwakinya itu ada menempati deh. Ya udara tadi. Bukan bertempat di udara padahal karena udara itu menempati tempat dua. Paham lah? Udara itu kan jirim. Kada mungkin jirim bertempat di jirim. Udara itu kan jirim tapi ajizah latifah tadi. Berarti kan alam semesta tadi kan ini di bumi tadi kan dipenuhi udara ya Allah.
Dengan udara itu jirim. Paham? Berarti kan udara itu ada menempati juga di situ. Tapi istilahnya kan karena kita manusia ya lah, yang kadada ini nang kadada ditempati istilahnya itu ruang kosong, berarti istilah kita ya Allah. Padahal kan fil waqi'nya kayak itu tadi, kata itu. Paham? Lalu ketika kita anak di sini, lalu nang udara nang asalnya di sini itu boga. Lalu benda ini nang menempati di sini. Paham? Banyak orang angin tadi dulunya sama-sama termasuk di sini. Itu kah? Itu jirim juga. Sama-sama di sini. Itu kayaknya jauhar latifah namanya. Kena ada pembahasannya. Jauhar itu ada kasifah, ada latifah. Ya tadi ajiza'uhu tadi, yalah. Jisim itu kan terdiri tadi paling kada daripada dua jauhar ya kalau. Berarti kan jauhar itu bagian daripada jisim. Ya Allah. Berarti kan jauharnya itu ada jauhar berarti latifah, ada jauhar kasifah. Betul tak? Tadi kan kemarin lah. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Fal jismu huwa ma tarakkaba min jauharaini. Ya kalau jisim paling kada terbagi daripada dua jauhar atau lebih gitu loh. Berarti kan bagian daripada jisim itu jauhar ajiza'uhu latifah tadi. Paham? Berarti jauharnya latifah. Ada apa lagi? Sama-sama benda kasar tadi kan menempati satu tempat yang sama, kayak misalkan itu penghapus di atas HP. Itu berarti kan ini nang tahayus tadi kan ini nih. Coba baca ini belah. Hakikatu tahayyuzi huwal mumana'ah 'alal qadril ma'khudi minal farag. Ai man ukal ghaira ayyahulla fi makanika. Nah, pada tempat engkau, paham lah. Ini misalnya sini kosong lah istilahnya ada dalam sini. Kita ada di sini. Ketika ini namanya mutahayyiz atau jirim menempati hayyiz, menempati ruang kosong ya Allah. Nah, ketika ini menempati ini, maka terjadi mumana'ah namanya. Perhatikan. Mumana'ah itu maksudnya apa? Mencegah, misalnya ini, mencegah benda ini untuk menempati tempat yang ditempati oleh jirim. Tempat yang ditempati oleh jirim ya ini nih, sini. Paham? Kalau ini ke sini, itu berarti ini menempati ruang yang kosong ulang. Paham? Ini kan sini kan kosong lagi ruangnya sini. Ini hayyiz yang ditempati oleh jirim. Lalu mumana'ah itu ini nah. Ini menghalangi nih dengan adanya mutahayyiz, ini menghalangi ini untuk menempati tempat ini sini nah nih. Nah, walau kalau di sini ada deh. Paham? Ada apa lagi? Kalau ini di sini misalnya ini. Berarti ini namanya tahayyuz ulang ya Allah. Ini kan tempat kosong di sini ya Allah nih. Tempat kosong Allah nih. Tempatnya bukan di atas HP, tapi di sini nih uang kosong Allah nih. Tempat uang kosong itu maksudnya kadang dia ditempati benda lagi. Bukan tempatnya bukan ini, di sini. Pas letaknya di atas jirim, yalah. Bukan di jirim ini. Kalau di jirim ini berarti masuk ke jirim lah. Adalah berapa kan? Ruang pokoknya intinya jirim itu tahayyuz seolah. Berarti kan jirim itu menerima kebertempatan ya Allah. Ketika jirim itu menerima kebertempatan, berarti tempat yang ditempati jirim itu tidak bisa lagi ditempati oleh yang lain. Paham lah? Bahasanya kayak apa lagi? Yang penting maknanya kayak itu. Paham? Jadi basicnya kada mungkin berarti dua jirim menempati di tempat yang sama aja maknanya. Ya. Yang kan yang penting maknanya ya Allah. Itu Allah.
tapi hati-hati menggunakan lapas-lapas gitu. Kalau kayaknya ada apa namanya, bisa ada lawazimnya, bisa salah enak. Tetap kita memakai bahasa-bahasa yang oleh kita. Kalau kurang tahu jangan maaf. Tapi maknanya kan kita paham. Maksudnya maknanya tuh kayak itu, cuman hati-hati malapasakannya. Malapasakan tuh kadang-kadang kalau kayaknya maknanya bisa berubah. Kita tuh salah malapasakan. Padahal maknanya kita hanya kira kayak ini ya Allah. Cuman malapasakannya salah. Inilah. Tapi maknanya kita paham ya. Sudah berjalan ini. Pahami makna wajib, mustahil, jaiz. Kalau itu loh, ya. Udah punya lagi. Apanya? 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 Sama lainnya kayaknya ada amrun ta, ada amrun wujudi, ada iktibari, nanti kayaknya gitu. Karena kan biasanya ini bingung pulang. Itu lo pahami, itu kan masih bingung kayaknya ya olehnya lah. Santai aja dulu. Ini berapa waktunya nih, setengah bulan kah? Setengah bulan ya olehnya. Oh, ini kira setengah bulan, jangan yang ini jadi bikin syuting ya Allah. Nanti banyak, ya lah. Sadar kalain apa namanya jauhar latifah tadi itu maksudnya kan berpindah daripada tempat asalnya, pahamlah? Lalu ditempati oleh benda yang hanyar, paham? Angin atau udara? Istilah bersamaan kayak apa? Bersamaan ketika benda itu menempati tempat itu, ketika itu apa namanya udara jauh kan? Duanya kayak apa? Makna mumana'ah itu kan satu jirim menempati di tempat yang sama, itu mustahil. Mumana'ah itu maksudnya tuh mencegah benda lain untuk menempati tempat yang sudah ditempati oleh jirim. Pahamlah? Kalau ini jirim kasifah tadi, mumana'ahnya dengan cara nih sini sana, nih kasifah lawan nih. Kemudian ini kasifah ya kalau. Nah, mumana'ahnya dengan cara menolak benda ini untuk menempati yang ditempati HP ini. Ya Allah. Kalau inya jauhan latifah, angin ya Allah. Ketika kita letakkan di sini, kan situ udah galong sini ya Allah. Ketika kita meletakkan di sini, nih. Lalu udara tadi bahasa kita tuh udah di tempat ini. Berarti kan ya kalau ini berarti menempati tempat di sini. Berarti kan namanya artinya pada satu waktu tidak ditempati oleh dua jirim. Paham lah? Ya kalau ini udah pas ketika ini kasih ini juga sudah. Paham? Itu namanya mumana'ah. Paham kah? Paham Hadijah? Nah, Ikam tanyakan bagaimananya? Nah, kurang paham. Makanya kan fil waqi tadi kan kita tuh ada tahu loh kok fil waqi'nya sini tepati udah ada yang lo lalu sini indamma ba'duhu bi ba'din ya lah. Artinya menghimpun sebagian lain dengan sebagian yang lain ya Allah. Nah, bahasa kita tuh kan asalnya di sini lokal kalau ketika anak ini lomba kekajian di sini nah. Paham?
Berarti sini kosong deh. Kosong nah pokoknya lalu indom mas nang di sini tadi kesinian. Lalu sini biasanya kita bakal kajian di sini. Ya lah. Kalau istilahnya kayak begitu kan bakal kajian. Lalu sini meliputi di sini nah. Ya lah. Kagak nang di sini ditempati ini sudah. Ya lah. Berarti kan nang di sini, ya lah nang di sini nih. Itu kali lagi ditempati oleh udara tadi, tapi ditempati jirim yang lain. Berarti mau mana? Lah kok tercegahnya dua jirim menempati satu tempat. Paham? Coba lihat di banyu aja, lihat di banyu tanah ya Allah. Ya Allah. Ketika ini kita anak di banyu nah pasti nah tempat nang di andeki sini nah pasti di ruang sini ada di banyu ya Allah nih. Udah kita andeki ada eta teh di dalam sini jing, di dalam sini ya Allah ini ulang maksudnya. Paham maksudnya lah. Ini banyu. Ini banyu lah, banyu misalnya kita andeki misalnya kira bendanya padat nah nang ini kan ada berlubang nih. Kayak apa nih? Es batu. Esbeto. Mulanya contohnya jadi putih nih. Nah, ini dapat lo nih. Kita andeki di banyu situ nah. Nah, maka nang ketika ini masuk ke dalam banyu, berarti bagian nang di dalam sini nih, ya Allah nih. Nang di dalam nang di tempat aja nih, ada bajunya lah. Kalau di dalam kok nggak WC. Nah, berarti kan itu ketika ini masuk ya lah, tempat yang asalnya ditempati banyu, tempat ini ya Allah. Berarti kan mau mana lah kok banyu tadi berpindah. Berarti kan mencegah tempat tadi untuk ditempati air dan penghapus. Paham lah? Berarti kan dua jirim ini kadang menempati tempat yang sama dalam satu waktu, dalam tempat yang sama. Paham? Sudah tanyakan lagi. Sedang dorong. Ya. Tahayus itu jirim nang menempati hayis. Paham lah? Nah ketika jirim itu menempati hayis itu namanya tahayus. Jirim menempati tempat tahayus. Jirimnya mutahayis. Jirim itu kan atau sesuatu nang akan mencegah sesuatu yang lain. Paham? Jirimnya itu nah jirim menempati tempatnya itu hayis. Lah kalau tempat sesuai ukuran jirim itu hayis namanya. Ini nih, mutahayis itu benda yang menempati hayis. Nah, ketika benda ini menempati hayis, lalu namanya tahayus. Ketika tahayus berarti mau mana ya kalau hakikatnya kan ketika ini sudah nang tahayus nih, terjadi penempatan mutahayis kepada hayis. Berarti itu tahayus. Ketika terjadi tahayus, maka hakikatnya memana'ah, mencegah benda yang lain untuk menempati tempat yang ditempati jirim tersebut. Paham? Makanya hakikat tahayus tadi. Ya kalau bukan hanya istilah kita tuh bukan hanya jirim itu mengambil tempat, bukan. Tapi hakikatnya bukan itu. Memang kan jirim itu menempati suatu tempat. Ya kalau hakikatnya bukan itu. Hakikatnya tadi menolak apa benda yang lain menempati tempat yang ditempati jirim. Dah tanya lagi. Kita akan pulang. Apa ya? Macam ginian nih. Tadi sudah ginian nih. Ngapain? Oh, yang tiap malam aja, tiap malam minggu. Ada apa kan? Ini tiap malam minggu, bukan tiap hari. Ini tiap pagi ada jual lah. Ada apa kan dulu? Namanya? Mas di bagian apa? Maksudnya ya, pertanyaannya baju-baju dulu. Perbedaan. Itu kan masing-masing punya definisi. Ya kalau hayis itu tempat atau posisi ukuran sesuai yang ditempati oleh mutahayis, pahamlah. Nah ketika mutahayis atau jirim itu menempati hayis, berarti itu tahayus namanya. Yalah. Kita kan menghukumi bahwasanya setiap jirim itu mesti
menempati suatu tempat itu namanya tahayus. Paham lah? Paham? Jirim itu menerima kebertempatan, tahayus namanya. Atau istilahnya jirim itu menempati ruang yang kosong. Nah, lalu sesuatu yang menempati itu disebut mutahayyis, paham? Kemudian tempat yang ditempatinya sesuai ukurannya itu disebut hayis. Ketika jirim itu menempati hayis, maka berarti tahayus namanya. Yalah. Berarti kan jirim mengambil tempat di tempat yang kosong, tahayus namanya. Ketika tahayus berarti mumana'ah namanya ulang. Jangan bahasa bintang ya boleh. Ada yang bukan sih, ini perkara-perkara ini wajib ada nang tahu, ya lah kalau dipayah lah jarak kasar itu wajib ada nang tahu. Ada kau ada. Kada wajib pemberitaannya kalau adanya kan dipaksakan ya lah, misalnya ilmu kalam dipaksakan. Misalnya bila nang kada mampu jangan dipaksakan, soalnya kadang bisa kada mampu pas lah dipahami saudara ya kalau lah menyesalakan pulang ya lah. Apa nah dan mudilun ya lah. Inya sesek misalkan orang nggak pulang ya kalau baik bawa binak aja ya kalau ya lah. Otak bisa binak kan santai aja otak nah ya lah. Ada pertanyaan lagi? Mati dia rekamannya. Kalau asapnya ini aja kan dia kan yang lain lah. Ada pertanyaan lagi? Berarti kayak asap tuh mana aja apa sih? Apanya? Asap. Asap mana ah berarti? Jadi juga loh. Tapi kan lainnya kita akan melihat ya kalau kayak Pak, berarti ketika asap itu menempati suatu tempat, berarti di sana tuh ditempati asap deh. Nang asalnya udara itu beda dengan asap. Kalau beda galak lah. Asap udah galak kok. Cuman kita kan kalau beda kan mana asap mana udara. Cuman kan asap kita bahasa kita tuh kan gak bakal kelihatan kalau aja lah. Ya kalau nah ketika asap itu ada, berarti di sana tempat itu ditempati oleh asap sudah. Alhamdulillah. Berarti apa yang terlihat di mata aja kan? Apanya? Apa yang terlihat di mata aja? Atau Kan bang terlihat di mata. Cuman kan ketika kita melihat, berarti asap itu kan kasifah berarti ya Allah. Ya kalau kasifah kah? Atau apa namanya latifah kah? Ada mesti air itu kan tadi latifah. Nah ya kalau air apa tadi? air latifah, Karena asap. hah? Air latifah, air itu latifah. Makanya ini kan kalmais berarti air kok indom malah sama sifatnya indom malah. Tapi kita kan kalau mengetahui secara nang kasat mata ya kalau lah. Tapi kan rumusnya yang namanya ketika jirim itu menempati satu tempat dan ketika sudah ditempati tempat lain maka mumanaah. Tapi kita kalau melihat kok iyalah. Tapi hukumnya memang kayak itu. Sesuatu yang kita kada tahu bukan berarti kada ada. Itu loh istilahnya.